Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia. Saya mahasiswa S2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dari buku Psychology of Working yang ditulis oleh Daniel L. Mustaine. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Hendra Jaya, SPD MT. Langsung saja. Pada pembahasan kali ini kita bagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ruang lingkup psikologi kerja. Dalam bagian ini kita akan membicarakan mengenai atau membahas mengenai pengertian-pengertian bekerja dari beberapa ahli. Kemudian sejarah sosial budaya bekerja. Pada bagian sosial budaya bekerja ini nanti kita akan melihat tren bekerja pada masa industri atau masa sebelum revolusi industri dan masa tren industri pada masa setelah revolusi industri. Kemudian pada bagian studi psikologis tentang bekerja, pada bagian ini nanti kita akan membahas mengenai dua hal yaitu psikologi organisasi atau instansi dan psikologi kejuruan atau konseling karir. Kemudian analisis psikologi kerja, nanti juga kita akan membahas mengenai 5 perspektif dalam analisis psikologi kerja. Kemudian memetakan landscape psikologi kerja. Topik yang pertama itu mengidentifikasi ruang lingkup psikologi kerja. Pada bagian ini kita akan membahas pandangan bekerja dari beberapa ahli. Menurut ahli filsafat Heidegger memandang pekerjaan sebagai sarana untuk melibatkan manusia dalam proyek-proyek yang memberi sarana untuk menghubungkan ke dunia mereka. Jadi, menurut Heidegger, bekerja merupakan melibatkan manusia dalam mengerjakan sebuah proyek. Dengan bekerja, maka manusia akan dihubungkan dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian, yang kedua menurut Ginny and Sullivan, bekerja adalah sarana yang dengannya kita menjadi dan melengkapi diri kita sebagai pribadi. Jadi, dengan bekerja, kita akan membangun kepribadian kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Selanjutnya, menurut O'Brien, mendefinisikan bekerja sebagai pengeluaran usaha dalam pelaksanaan tugas. Kemudian, definisi pekerjaan diambil dari laporan penting Satuan Tugas Khusus pada Sekretaris Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan di Amerika Serikat, di mana pekerjaan didefinisikan sebagai kegiatan yang menghasilkan dan layanan produk yang berharga. Jadi, menurut Satuan Khusus Sekretariatan Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan Amerika Serikat bahwa bekerja adalah usaha-usaha yang dilakukan atau segala kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suatu layanan atau menghasilkan suatu layanan dan menciptakan sebuah produk. Dari pandangan beberapa ahli, maka penulis buku ini yaitu Daniel L. Mustaine menyimpulkannya dalam 4 hal atau 4 poin. Yang pertama, fungsi bekerja untuk membangun identitas. Jadi, fungsi bekerja menurut para ahli dilakukan untuk membangun identitas diri. Kemudian poin kedua, bekerja memiliki makna yang sangat pribadi, yang sangat dipengaruhi oleh konstruksi individu dan interaksi secara sosial. Yang ketiga, bekerja melibatkan usaha, aktivitas, energi manusia dalam tugas-tugas yang diberikan, berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jadi bekerja adalah segala aktivitas, segala usaha yang dilakukan oleh manusia dalam menyelesaikan segala tugas-tugasnya yang dapat berkontribusi kepada kemajuan ekonomi dan sosial. Kemudian yang terakhir, bekerja adalah sebagai salah satu konstanta hidup. Maksudnya konstanta hidup di sini adalah sebagai nilai hidup, nilai tetap dalam hidup yang tidak dapat dirubah. Dengan pengalaman bekerja menyatukan manusia di seluruh kerangka waktu dan budaya yang berbeda. Kemudian sejarah budaya bekerja. Perbedaan kondisi pekerja pada masa pra-industri atau masa sebelum revolusi industri dan masa setelah revolusi industri yang dikenal dengan tren industri. Yang pertama yaitu masa pra-industri. Pada masa pra-industri, penggunaan tenaga fisik tidak manusiawi dan menantang nyawa. Jadi pada saat itu, para pekerja bekerja dengan menggunakan tenaga fisik yang berlebih, tenaga fisik yang tidak manusiawi atau melebihi batas kemampuan manusia, dan banyak pekerja pada saat itu bekerja dan yang menyebabkan mereka
menentang nyawa atau berbahaya bagi nyawa mereka sendiri, karena pada saat itu beban kerja yang berat, namun upah yang didapatkan itu sedikit. Kemudian yang kedua, kerja lebih namun upah tidak sesuai. Seperti yang saya katakan di poin pertama, yaitu pada saat itu para pekerja bekerja dengan waktu yang panjang, dengan waktu yang lebih, namun upah yang didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, diskriminasi dalam mencari pekerjaan. Pada masa pra-industri itu, para pekerja bekerja untuk mencari pekerjaan susah, karena pada saat itu terjadi diskriminasi para pekerja. Karena pada saat itu diskriminasi terjadi pada bidang sosial, ekonomi, ras, sehingga membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka pun tidak dapat memilih-milih dalam memilih pekerjaan. Jadi tujuan mereka bekerja hanya satu, yaitu hanya untuk bertahan hidup. Kemudian pada saat itu remaja saat itu harus bekerja di usia muda untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat itu, pada masa pra-industri itu, para remaja harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir mereka, mengembangkan apa yang ingin mereka kuasai, mengembangkan skill mereka pada saat itu. Karena pada saat itu, mindset dari para remaja masa pra-industri hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Kemudian yang ketujuh, yaitu bekerja untuk bertahan hidup. Ya, seperti yang saya katakan di poin 6, bahwa pada saat itu bekerja merupakan cara untuk bertahan hidup. Segala macam pekerjaan pun dilakukan. Jadi pada saat itu para pekerja tidak dapat memilih pekerjaan apa yang ingin mereka lakukan, karir apa yang ingin mereka gapai, atau pekerjaan apa yang ingin mereka sukai. Karena pada saat itu terjadi diskriminasi dan tujuan mereka bekerja hanya satu, yaitu hanya untuk bertahan hidup. Kemudian tidak dapat bekerja sesuai dengan keinginan di company, seperti yang saya katakan dari poin-poin sebelumnya, yaitu pada masa prakerja itu, atau masa pra-industri, pada masa pra-industri itu bekerja, para pekerja atau para remaja pada saat itu tidak dapat memilih mengenai karir apa yang ingin mereka gapai, pendidikan apa yang ingin mereka ikuti, atau keahlian apa yang ingin mereka lakukan. Karena pada saat itu banyak terjadi diskriminasi. Bekerja pun hanya untuk bertahan hidup. Pada saat itu pun lapangan pekerjaan pun tidak banyak, sehingga mereka tidak dapat memilih pekerjaan apa yang ingin mereka lakukan. Kemudian kita lihat pada masa tren industri terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada masa itu remaja telah memilih keahlian sesuai dengan keinginan mereka. Pada saat itu remaja mulai dapat memilih keahlian sesuai dengan keinginan mereka. Remaja mulai dapat merencanakan keahlian apa yang ingin mereka tekuni, pendidikan kejuruan apa yang ingin mereka tekuni pada masa itu, sehingga peluang karir pun terbuka lebar untuk para remaja saat itu. Kemudian yang kedua, peluang untuk bekerja jauh lebih besar, karena pada masa tren industri atau masa revolusi industri, banyak pabrik-pabrik atau banyak industri-industri yang buka, sehingga membuat peluang besar bagi para pekerja untuk bekerja pada pabrik-pabrik tersebut. Yang ketiga, kebutuhan akan tenaga terampil makin meningkat, karena banyaknya pabrik-pabrik atau banyaknya industri yang buka menyebabkan kebutuhan akan pabrik pun menjadi meningkat, sehingga menyebabkan tenaga terampil yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik pun juga menjadi meningkat. Kemudian intervensi dalam mendapatkan pekerjaan berkurang. Yang terakhir, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan pada saat itu tidak lagi intervensi yang terjadi, karena telah banyak lapangan kerja yang terbuka. Kemudian peluang untuk mengembangkan karir pun lebih terbuka luas dibandingkan masa pra-industri. Adapun bagian ketiga dari pembahasan kita kali ini, studi psikologis tentang bekerja. Yang pertama yaitu psikologi kejuruan dan konseling. Adapun sejarah dari psikologi kejuruan dan konseling semakin industrialisasi yang semakin berkembang, kemudian keberagaman pekerjaan juga semakin berkembang pada saat itu. Kemudian karena keberagaman pekerjaan semakin berkembang, maka pilihan pendidikan pun meningkat dan terjadi
bimbingan terhadap para pekerja untuk menentukan atau memilih arah karir mereka. Kemudian dari situ, pada abad ke-19 muncul kelompok reformis sosial. Salah satunya adalah Parson yang membuka Biro Bimbingan Kejuruan dengan nama Biro Bimbingan Kejuruan Parsons. Kemudian di Amerika dan Eropa dilakukan uji coba skala besar untuk menemukan cara kecerdasan, minat, dan karakteristik pribadi. Selanjutnya, pengembangan pemahaman tentang dunia pekerja dan karakteristik dalam memiliki pekerjaan. Selanjutnya, pada abad 20, Donald Super menciptakan teori perkembangan karir. Teori ini, pekerjaan memiliki jangkauan yang panjang atau jenjang karir yang panjang. Selanjutnya, gagasan perkembangan karir menurut Walter Mann membuat kehidupan kerja yang bermakna, maka dibutuhkan pengembangan sebuah karir. Selanjutnya dilakukan di bidang konseling karir, fokus terhadap apresiasi berbagai peran kerja. Selanjutnya lebih menghargai potensi individu di berbagai kelas sosial, ras atau gender. Kemudian perkembangan psikologi industri atau organisasi. Psikologi industri atau organisasi muncul pada akhir abad ke-19 awal abad 20. Psikologi industri ini muncul bersamaan dengan munculnya banyak karir, konseling karir, dan psikologi kejuruan. Selanjutnya, psikologi industri atau organisasi ini berfokus pada pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang membantu pekerja menyelesaikan diri dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, dalam psikologi organisasi atau industri, Parsons kemudian mengembangkan kecenderungan orang lingkungan, fokus utama pada kebutuhan organisasi yang bertentangan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya, perkembangan psikologi industri atau organisasi semakin baik dapat dilihat dari meningkatnya kecanggihan dalam pengukuran kemampuan. Aspek yang diukur yaitu kemampuan dari kemampuan individu, atribut kepribadian, karakteristik terkait pekerjaan. Dengan melihat karakteristik ini, maka disimpulkan bahwa psikologi industri atau organisasi awalnya merupakan bagian dari psikologi personalitas. Selanjutnya, tahun 1930, penerapan psikologi mulai berfokus pada isu-isu seperti kualitas lingkungan kerja. Studi Hawthorne, jika kondisi kerja organisasi meningkat, maka meningkatnya pula produktivitas dan kepuasan kerja. Kemudian yang keenam, tujuan pengembangan psikologi industri atau organisasi, yaitu untuk memahami bagaimana komitmen organisasi meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Selanjutnya muncul isu-isu seputar psikologi industri atau organisasi, dan isu-isu ini maka muncullah psikologi kesehatan kerja. Isu-isu yang muncul seperti kurangnya perhatian yang ditujukan kepada pekerja dan serikat pekerja. Kemudian pada poin nomor 8, psikologi kesehatan kerja merupakan spesialisasi yang memiliki unsur-unsur di berbagai bidang. Unsur-unsur meliputi psikologi kesehatan atau psikologi sosial kepribadian. Poin 9, misi kerja dari psikologi kesehatan kerja, meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan pekerja di seluruh spektrum organisasi. Beberapa elemen kesehatan kerja. Studi tentang cara mengurangi cedera pekerja dan masalah dan berhubungan dengan kesehatan pekerja. Selanjutnya, dengan demikian, psikologi kesehatan kerja mengeksplorasi beberapa area untuk memperluas ruang lingkup psikologi dari psikologi kejuruan. Bagian selanjutnya dari pembahasan kita yaitu adalah analisis psikologi kerja. Analisis psikologi kerja dibagi menjadi beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif psikoanalitik. Menurut Freud, mendeskripsikan makna psikoanalitik kerja di mana pekerja merupakan kebutuhan ekonomi dan bukan sebagai keputusan kesadaran diri manusia. Freud memandang pekerjaan sebagai sarana mengubah energi naluri menjadi satu hal yang disetujui secara sosial dan diterima oleh masyarakat banyak. Selanjutnya, Alex Roth pada tahun 1999 menggambarkan pandangan yang psikoanalitik yang lebih modern, yang menggambarkan bagaimana pekerjaan memiliki potensi untuk menyediakan saluran untuk bakat, ambisi, dan minat. Kemudian, berbeda dengan Freud,
Alex Roth memandang bekerja sebagai fungsi intrapsikis kerja yang menyatakan sintesis bakat, keterampilan individu dan nilai dan tujuan untuk menciptakan panduan model diri sendiri di tempat kerja bukan hanya mencapai perkembangan utama, tetapi merupakan sumber kesenangan dan harga diri di tingkat terdalam jiwa. Kemudian, perspektif konsep diri. Menurut Super, 1957, teori konsep diri mengatakan bahwa pilihan tentang pekerjaan idealnya mewakili manifestasi alam dari minat, bakat, dan nilai yang melekat pada dunia kerja. Fungsi pekerjaan dalam konsep diri adalah menemukan konsep diri seseorang dalam dunia kerja. Dalam hal ini, pekerjaan adalah pemikiran untuk menyediakan sarana kepuasan diri dan prestasi. Selanjutnya, menurut Neff, gagasan implementasi konsep diri adalah berdasarkan asumsi bahwa seseorang memiliki pilihan yang tepat dibuat sehubungan dengan kehidupan kerja mereka yang tidak terjadi pada sebagian besar pekerja dunia di masa itu. Kemudian perspektif kontekstual. Menurut Marx mengungkapkan perspektif yang lebih kontekstual pada analisis fungsional kerja. Marx berpendapat bahwa industrialisasi telah meningkatkan rasa ketersaingan yang mendalam di antara pekerja. Menurut Marx, kesenjangan yang terjadi semakin lebar antara pekerja dan hasil dari pekerja sehingga pebisnis semakin kaya dan banyak pekerja berjuang untuk mempertahankan hidup. Dalam skema ini, bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan psikologis dasar dan berpusat pada kelangsungan hidup. Yang selanjutnya adalah perspektif integraf. Perspektif integraf menawarkan membangun analisis integratif dari fungsi psikologi pekerjaan, psikoanalitik, dan konsep dari perspektif kontekstual. Jadi perspektif integraf itu gabungan dari psikologi pekerjaan yang bersifat psikoanalitik, harga diri, dan perspektif kontekstual. Menurut Neff, adapun faktor yang menyebabkan orang-orang untuk bekerja dan memfokuskan minat dan perhatian mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan material atau kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Yang kedua, kebutuhan harga diri, kemudian aktivitas, penghormatan orang lain, serta kebutuhan akan kreativitas. Menurut taksonomi integraf, terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama itu bekerja dilakukan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Selanjutnya, bekerja sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial atau hubungan sosial. Dan yang ketiga adalah bekerja merupakan sarana untuk menentukan nasib sendiri. Yang terakhir adalah memetakan landscape psikologi kerja. Psikologi kerja yang dipahami secara luas tidak akan dengan sendirinya memecahkan dilema sosial yang cukup besar. Jelas bahwa kekuatan intelektual psikologi akan menjadi penting untuk mengembangkan serangkaian solusi yang bermakna untuk memecahkan masalah. Tujuan lain dari psikologi kerja adalah menempatkan pekerjaan di pusat tempat yang seharusnya ditempati dalam sarana psikologi kontemporer. Sebuah tinjauan teori dan praktik psikoterapi kontemporer mengungkapkan bahwa pekerjaan adalah secara konsisten diabaikan sebagai teater utama kehidupan manusia. Bagaimana psikologi kerja berbeda dari psikologi kejuruan? Pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena namun ada satu poin penting yang sudah jelas. Di sini, pengembangan psikologi kerja dimulai sebelum kondisi sosial yang sangat berbeda. Pada saat kebutuhan masyarakat sangat berakar pada era industri yang banyak membutuhkan keteraturan dan keteguhan dalam kehidupan kerja. Menurut penulis bahwa kita membutuhkan koneksi pengalaman dekat dengan kehidupan pekerja untuk mengembangkan hubungan yang benar dan psikologi kerja yang dapat melakukan hal tersebut. Demikianlah presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.